Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Eko. Untuk kelanjutan materi fisika, kita akan membahas tentang tugas yang sudah diberikan pada pertemuan yang lalu. Ya, nanti akan kita bahas di sini ya. Baiklah, kita mulai untuk yang nomor 1. Ya. Pertanyaannya adalah, ini pilihan ganda, diminta untuk memilih satu jawaban yang paling tepat. Ya. Dari nomor 1, sebuah karbon memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6. Jadi nomor atom itu Z, berarti di bawah. Ya. Berarti di sini 6, ini sudah betul untuk yang pilihan nomor 1 ya. Kemudian nomor massanya 12, berarti ini sudah betul ya. Kemudian mengandung 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Nah, di sini kita lihat bahwa Z-nya sama dengan 6. Z-nya sama dengan 6, ini menyatakan jumlah proton, ini betul, sama saja dengan jumlah elektron. Kemudian untuk jumlah neutronnya adalah A-Z. A-Z. Ya, jumlah neutronnya ada A-Z, berarti sama dengan 12 dikurangi 6. Berarti 6. Ini sudah. Kemudian isotop karbon, itu salah satunya ini 6. Kemudian neutronnya 7 dan elektronnya 6. Berarti kalau dituliskan begini ya. Karbon ini 6 tambah 7 13. Ya. Ini salah satu isotopnya ya. Jangankan kok karbon ya. Untuk hidrogen saja yang nomor atomnya 1 itu ada 3 isotop. Ada proton, ada deuteron, dan ada triton. Jadi ini semua jawabannya betul, berarti kita pilih jawabannya adalah A, gitu ya. Untuk nomor 1. Berikutnya, nomor 2. Sebuah atom X memiliki proton 21, ya. Kemudian elektronnya juga sama 21, ya. Kemudian neutronnya 34. Berarti ini kita tuliskan secara gampangnya, ini Z-nya adalah 21. Kemudian nomor massanya berapa? Ya. Nomor massa itu partikel penyusun inti itu, ya. Jumlah neutron itu sama dengan A-Z. Berarti A-nya sama dengan apa? N plus Z. Berarti N-nya adalah jumlah neutronnya adalah 34 ditambah dengan Z-nya 21. Nah, ini adalah 55. Berarti ini adalah 55. Kita pilih yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah D. Yang ini. Berikutnya nomor 3. Semua isotop oksigen memiliki titik-titik yang sama. Kalau namanya isotop, yang sama adalah nomor atomnya. Ini sudah jelas ini. Jawabannya adalah A. Kalau isoton, yang sama adalah neutronnya. Kemudian kalau isobar, itu yang sama adalah nomor massanya. Berikutnya nomor 4. Energi ikat inti adalah energi yang titik-titik. Ya, energi ikat inti itu adalah energi yang diperlukan untuk mengikat inti. Ya, mengikat inti, partikel penyusun inti itu, terutama yang gampang tercerai-berai itu adalah proton. Karena proton dan proton bermuatan positif yang kalau berdekatan itu akan tolak-menolak. Berarti yang paling tepat di sini adalah yang menyatukan partikel inti. Partikel penyusun inti adalah proton dan neutron. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 5. Jika massa deuteron sekian, massa proton sekian, dan massa neutron sekian, energi ikat deuteronnya berapa? Deuteron itu kalau ditulisnya begini, H. Ini 1, ini 2. Deuteron atau deuterium ya. Berarti di sini jumlah protonnya 1,
ya kan? Jumlah neutronnya adalah 2 min 1, berarti 1 juga. Berarti defek masanya, kita hitung defek masanya adalah massa proton dikalikan Z, kemudian ditambah massa neutron dikalikan A min Z, dikurangi massa inti. Jadi ini 1, massa protonnya 1,008 dikalikan 1 ditambah 1,009 dikalikan 1 min 2,014. Yang ini adalah, ini disusun dari belakang dikalikan 1, berarti ini 17 ya. Kemudian 0, ini 2. Min 2,014. Berarti sama dengan 0,003, satuannya SMA. Nah, defek masanya berarti energinya adalah defek massa 0,03 SMA dikalikan 931 mega elektron volt per SMA. Berapa jadinya? Ini kalau dikalikan 3, kemudian 3 kalikan 3, 9, kemudian 3 dikalikan 9, 27. Sekarang hitung komanya, ini geser 3. Nah, jawabannya adalah 27,93 mega elektron volt. Jawabannya adalah C. Berikutnya untuk nomor 6. Hasil peluruan radioaktif yang tidak dapat disimpangkan oleh medan magnetik adalah, jawabannya adalah yang tidak bermuatan, dalam hal ini adalah gamma. Gamma itu ini. Ini tidak dibelokkan oleh medan magnetik. Ya. Kalau alfa bermuatan positif, kalau beta bermuatan negatif. Jadi yang bermuatan itu dibelokkan oleh medan magnetik. Di pelajaran yang sebelumnya bahwa setiap benda bermuatan bergerak di dalam medan magnetik akan mengalami gaya magnetik. Nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Tidak bermuatan listrik, ini nanti pasti ada kaitannya dengan yang bawah ya. Bermuatan listrik mendapatkan gaya magnetik yang berfungsi sebagai gaya sentripetal, mendapatkan gaya sentripetal yang berfungsi sebagai gaya magnetik. Pernyataan yang merupakan penyebab beta membentuk lintasan lingkaran jika memasuki medan magnetik homogen secara tegak lurus ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kalau digambarkan begini, misalkan ini ada unsur radioaktif, bahan radioaktif yang tersimpan di sini, memancar ke atas, bergerak di dalam medan magnetik homogen. Misalnya masuk bidang gambar ini. Nah, kemudian ada partikel, kalau misalnya yang negatif, ini bergerak ke sana. Ya. Kemudian kalau arah geraknya ke atas, berarti kalau beta itu kan negatif, berarti arah arusnya digambarkan berlawanan dengan arah gerak. Kalau gerakannya ke atas, berarti arusnya ke bawah. Kemudian B-nya itu masuk beda gambar ke sana, berarti arah gaya Lorentz-nya menyebabkan partikel beta itu menyimpang ke kanan. Itu gambarnya begini. Ini akan menyebabkan partikel betanya itu melingkar begini. Ini partikel beta. Nah, ini partikel betanya menyimpang ke kanan. Ya. Nah, ini kalau misalnya medan magnetiknya homogen, maka akan membentuk lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, dia ada gaya magnetiknya itu yang mengarah ke pusat lingkaran yang disebut sebagai gaya sentripetal. Berarti yang lebih tepat adalah
mendapatkan gaya magnetik yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ini betul. Kalau ini tidak tepat ini. Jadi gaya magnetiknya itu berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ini kalau ini terbalik, ini salah. Ini kemudian ini bermuatan listrik. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Kalau ini salah. Kalau tidak bermuatan tidak akan belok ya. Ini salah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Kemudian nomor 8. Nomor 8, uranium menjadi thorium. Terjadi pelepasan satu buah. Nah, kita gambarkan ini. Tuliskan U. Ini 92. Terus 238. Kemudian meluruh menjadi thorium dengan nomor atom 90 dan nomor masanya 234. Ditambah satu buah apa ini? Kan ini kurang 2 ya. Berarti ini katakanlah misalnya X. Ini kurang 2 berarti ini tambah 2. Ini kurang 4. 24 itu tidak lain adalah alfa ya. Jadi di partikel alfa. Jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjutkan nomor 9 ya. Hubungan antara waktu paruh T dan tetapan peluruan lambda. Jadi ini adalah sudah hafalan ya. Kalau ingin lihat materinya bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Berarti T sama dengan ln 2 per lambda. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah. Selanjutnya untuk nomor 10. Berdasarkan grafik berikut ini, jumlah zat radioaktif setelah meluruh 1 jam adalah titik-titik. Dengan nomor 10 ya, kalau ini skon, ini salah ketik kelihatannya. Saya hanya nge-scan ya. Jadi N-nya itu T besar waktu per waktu paruh. Jadi sama dengan setelah 1 jam. 1 jam itu ada 60 menit ya. 60 menit. Kemudian waktu paruhnya ini adalah 10 menit. Ya. Berarti N-nya sama dengan 6. Nah, kita tuliskan. Yang ditanyakan adalah jumlah zat radioaktif setelah meluruh 1 jam. Berarti N per N0 sama dengan setengah pangkat N. Jadi N per N0 sama dengan setengah pangkat 6. Berarti sama dengan 1/64. Sehingga N-nya itu adalah 1/64 N0. Ya, jadi sisanya itu tinggal 1/64 N0. Yang ditanyakan adalah jumlah zat radioaktif setelah meluruh 1 jam. Berarti mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah A. Ini yang tersisa. Kalau yang ditanyakan misalnya berapa jumlah yang meluruh jawabannya berarti 63 per 64. Kalau yang tersisa N0 atau NO N0 per 64. Jawabannya adalah A. Kemudian untuk nomor 11. Waktu paruh Na24 adalah 30 hari. Waktu yang diperlukan agar 75% sampel yang mengandung nuklea meluruh. Berarti kita hitung yang tersisa ya. Yang tersisa berarti sama dengan 25%. Berarti sama dengan 25%. Nah, berarti kita yang tersisa itu N per N0 itu sama dengan 1/4. 1/4 itu sama dengan setengah pangkat berapa? Pangkat 2. Ya. Berarti dari sini kita dapatkan N-nya sama dengan 2.
Nah, selanjutnya untuk waktunya T per T besar itu sama dengan N. Sehingga T-nya itu sama dengan N dikalikan T, waktu paruh. Berarti 2 dikalikan waktu paruhnya 30 hari. Berarti sama dengan 60 hari. Jawabannya adalah D.